Pujianti Utami dan Asnawi Mangku Alam diduga menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Ya, hal itu pun terlihat dari pernyataan Sadil Ramdhani yang keceplosan saat live di sosial media bahwa Asnawi dan Fuji akan menikah tahun depan. Tak hanya Sadil, beberapa sahabatnya termasuk Aziza, istri Pratama Arhan, juga dalam bahasa isyarat mengatakan jika Asnawi dan Fuji sudah pacaran dan akan menikah. Lalu, seperti apa hasil peneropongan ahli tarot akan hal tersebut? Di tengah kehebohan soal kabar akan menikah, video Fuji menyanyi dan aksi monolognya yang dituding netizen menyindir Torik viral di jagat maya. Lalu, seperti apakah Haji Faisal dan juga Torik Halilintar ketika menanggapi kabar Fuji belum move on sehingga dituding makin getol menyindir mantan kekasihnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sadil Ramdhani keceplosan saat dirinya live di sosial media. Ya, Sadil menyebutkan jika Asnawi dan Fuji akan menikah pada tahun 2024. Bahkan dengan gamblang, Sadil pun meminta doa dari para penonton agar rencana sahabatnya itu dilancarkan. Lantas, seperti apa ekspresi Sadil yang kaget karena telah berbicara hal yang harusnya ditutupinya dari publik? Lalu, seperti apa ahli tarot yang juga membenarkan Fuji dan Asnawi akan menikah pada tahun depan jika syarat-syarat menuju jenjang tersebut semuanya sudah terpenuhi? Doainlah Asnawi sama Fuji itu dia menikah lancar, tinggal di Jakarta, sehat selalu buat mereka. Semoga tahun depan mereka terlancarkan. Ini bisa terjadi, ya, karena mereka ini memiliki satu titik pendewasaan, di mana mereka sudah mulai berani untuk membuka hati dan bertanggung jawab. Nah, makanya mereka ini membentuk satu hubungan keseriusan. Tahun depan Fuji bisa menikah. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot, ya. Yang terpenting satu, selalu dukung Fuji untuk mendapatkan royalitas yang luar biasa demi mendapatkan kebahagiaan dia. Karena di sini dia ingin menunjukkan bahwa dia ini sudah dewasa. Asnawi ini menyerahkan semuanya ke Fuji, ya, karena apa yang diinginkan Asnawi, Fuji memiliki. Fuji bisa melengkapi. Makanya kenyamanan dari Asnawi, Fuji tahu apa yang harus dia lakukan. Kabar adanya hubungan spesial antara Fuji dan Asnawi sebagai sepasang kekasih ternyata sempat dibocorkan oleh beberapa sahabat Asnawi di sosial media. Pada siaran live-nya, Aziza, istri Pratama Arhan, bicara tanpa suara memberikan isyarat jika Fuji dan Asnawi yang sudah berpacaran akan segera menikah. Lantas, seperti apa peneropongan kartu tarot yang memperlihatkan jika Asnawi dan Fuji sudah menjalin asmara namun masih belum berani go public karena beberapa alasan? Bacot banget. Keluarin aja apa, Dar? Pan kirim undangan. Undangan apa? Ulang ini, undangan apa? Undangan acara apa? Bukannya lu mau bikin acara katanya. Kok pacaran gak bilang-bilang si Asnawi? Pacaran apa? Asnawi pacaran sama siapa? Assalamualaikum guys. Dia nanya doang. Apa pacaran apa? Ya, Tadi kata Oh, udah pacaran, kok nggak bilang-bilang? siapa yang pacaran? Halu ngomongnya. Halu. Hubungan mereka untuk saat ini.
Kalau dilihat dari tarot, mereka ini sudah memiliki satu hubungan, jalinan kasih. Nah, tapi belum dipublikasikan. Karena apa? Karena mereka mencari waktu yang tepat ketika nanti ingin mempublikasikannya. Jadi kalau dilihat dari tarot, memang mereka sudah memiliki hubungan spesial. Yang pasti akan banyak kejutan-kejutan, ya. Yang pasti akan banyak netizen yang cemburu. Nah, ini dia. Ini akan banyak juga goyangan ataupun gunjingan-gunjingan dari para fans yang tidak menyukai hubungan mereka. Tapi kalau terlihat dari tarot di sini, Puji dan Asnawi tidak akan menggubrisnya. Rasa sayang Puji kepada Asnawi ini cukup besar. Jadi dia selalu memperhatikan hal-hal terkecil, ya, untuk memperhatikan Asnawi. Makanya Puji biarpun dia jauh, dia tetap berkomunikasi, tetap memperhatikan keadaan dari Asnawi. Makanya Asnawi pun ibaratnya memberikan juga yang terbaik kepada Puji. Puji ini memberikan semangat baru, ya, yang mana bahwa kekosongan hati dari Asnawi ini, adanya Puji di dalam hati dia bisa membuat semangat baru untuk aktivitas dia, untuk kegiatan dia. Nah, paling tidak masa depan Asnawi di sini bisa dilengkapi dengan rasa perhatian dari Puji. Kisru Tisabiani yang dibanding-bandingkan dengan Fuji di sosial media pun ternyata berdampak dengan rasa tidak enak di pihak Fuji. Ya, melihat Fuji yang seolah diadu domba oleh netizen, Asnawi pun ikut angkat bicara dan pasang badan. Selain itu, Tisabiani pun juga menanggapinya dengan santai dan mengirim pesan ke sosial media Fuji. Lantas, seperti apa reaksi tidak terduga Tisabiani saat ditemui awak media kemarin? Dan seperti apakah ahli tarot melihat bahwa tindakan Asnawi adalah bentuk rasa kasih sayang dirinya terhadap Fuji? Nggak tahu, no comment. Hubungan kakak sama Puji tapi baik-baik aja. Aman aja. Baik ya. Semuanya diserahkan kepada Puji karena dia tahu benar Puji seperti apa. Makanya apapun yang dilakukan Puji, Asnawi akan selalu nurut, ya. Karena bagaimanapun Puji ini terlalu terbuka kepada Asnawi. Dengan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, maka Puji akan selalu bercerita kepada Asnawi. Makanya Asnawi menanggapinya itu, yang penting Puji merasa nyaman, pasti Asnawi dukung. Asnawi ini nggak ambil pusing. Karena bagaimanapun yang terpenting, yang terbaik Puji berikan buat dia. Yang penting Puji nyaman, Asnawi juga nyaman. Makanya apapun yang terjadi kepada Puji, Asnawi yakin Puji pasti bisa melaluinya. Sebenarnya Asnawi di sini mendukung, ya. Biarpun Asnawi tidak terlihat mendukung Puji, tapi secara batin selalu mendukung Puji. Yang pasti di sini Puji merasa bahagia. Paling tidak ada satu titik pertanggungjawaban. Makanya apapun yang dilakukan Puji, Asnawi pun selalu mendukung. Karena di sini Puji merasa bahwa Asnawi ini melengkapi hidupnya Puji. Asnawi mengatakan kepada Puji agar Puji lebih bisa memilih kata hatinya. Asnawi akan selalu mendukung Puji, ya, dengan cobaan apapun yang dialami oleh Puji, Asnawi akan selalu mendukungnya. Paling tidak Asnawi membesarkan hati Puji. Paling tidak hal-hal yang belum terjadi bisa dihindari ketika mereka selalu berpikiran positif. Makanya dukungan Asnawi kepada Puji ini memang luar biasa. Asnawi ini ibaratnya memberikan petunjuk hidup buat Puji. Karena banyak pendewasaan yang Puji dapatkan dari Asnawi, ya. Paling tidak kemandiriannya. Nah, ini dia. Makanya terlihat dari tarot di sini bahwa peranan dari Asnawi sendiri selalu mendukung Puji. Makanya Puji sekarang ini jauh lebih dewasa. Yang lebih mengejutkan lagi, bahkan ada netizen yang berandai-andai jika Galaskai tidak selamat pada insiden yang membuat almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi harus pergi selamanya. Go well soon ya yang nulis gini di Twitter. Masa Gala disumpahin meninggal juga? Sakit hati. Haha. Say louder sis. Kan emang terkenal gara-gara kakaknya kecelakaan. Dan pas aja kakaknya punya anak dan anaknya selamat. Coba kalau posisi kakaknya gak punya anak dan anaknya pun ikut meninggal, kayaknya gak akan seheboh ini ramainya pas awal-awal. Dan paling abis itu langsung dilupakan si Fuji. Tulis haters di sosial media.
Atas komentar tersebut, sontak saja membuat Fuji pun merasa terpukul dan bertanya-tanya kebingungan telah melakukan apa sampai ada orang yang tega seolah-olah Gala ikut kehilangan nyawa dalam kecelakaan di tol Mojo tersebut. Lantas, seperti apa peneropongan ahli tarot atas komentar yang membuat hati Fuji pun kembali terpukul? Aku sakit banget baca Twitter. Jahat banget. Aku ngapain mereka sih, Kak? Aku salah apa? Aku kayaknya gak pernah ngapa-ngapain. Komentar Fuji pada postingan tersebut. Ini netizen emang suka banget adu domba orang ya. Ojo banding ke, lu yang ngomong, kita yang salah. Tulis Asnawi pada komentar netizen yang membuat Fuji merasa sedih tersebut. Yang pasti di sini Fuji merasa sedih ya, tapi paling tidak dibesarkan hati oleh Asnawi. Ini ada hubungannya dengan Asnawi, karena apapun yang netizen katakan semuanya kembali lagi kepada Fuji. Ya, paling tidak Fuji harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengucapkan syukur, maka apapun yang disumpahkan tidak akan terjadi. Yang pasti dia kecewa, karena bagaimanapun tetap Fuji merasa bahwa dia tidak mau ibaratnya dipautkan kepada Asnawi ataupun kepada anaknya siapa? Gala. Jadi Fuji posisinya tidak mau dikaitkan kepada Gala karena ini urusan Fuji dengan para fans ya. Jadi Fuji merasa sedih di sini. Paling tidak di sini Fuji hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Fuji terpukul, tapi bagaimanapun banyak orang-orang yang membesarkan hati Fuji. Nah, makanya Fuji bangkit kembali. Paling tidak apapun yang dilakukan Fuji untuk kebaikan Gala, ini akan diterima Gala dengan sebaik-baiknya. Makanya ini saling mendukung mereka. Fuji terpukul, tapi bagaimanapun banyak orang-orang yang membesarkan hati Fuji. Dari aksi Sadil Ramdhani yang membongkar jika Fuji dan Asnawi berencana akan menikah di tahun 2024. Lantas, seperti apakah reaksi Haji Faisal atas video Fuji yang menyanyi dan diduga menyindir Thorik Halilintar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Setelah ungkapan Sadil Ramdhani yang sempat menghebohkan publik soal kabar Fuji dan Asnawi yang berencana menikah di tahun 2024. Kini, publik pun juga dihebohkan dengan video Fuji berupa lagu, di mana syairnya yang seolah mengungkapkan sindiran di dalamnya untuk Thorik Halilintar mantan kekasihnya. Lantas, seperti apa reaksi Thorik? Benarkah ia pun merasa video tersebut mengarah kepada dirinya? Lalu seperti apa pula Haji Faisal menelisik hubungan Fuji dan Thorik? Benarkah hubungan keduanya pun masih baik-baik saja? Sekarang Thorik sama Alia nih. Jadi gimana tanggapannya? Makasih ya Mas. Ya. Mungkin paling bercanda. Netizen punya skenario-nya sendiri. Mungkin diemin aja. Masih udah lama nggak buka sosmed ya. Tergantung cara pola pikir dan cara melihatnya. Kalau melihatnya dari sisi yang negatif pasti banyak banget. Kalau mau melihat dari sisi yang positif juga banyak banget. Kalau saya soal dia dengan Thorik, intinya bagi saya mereka tuh pada umumnya damai. Cuman ya saya kan dulu sudah sampaikan karena hubungan mereka dulu selama 1 tahun. Jadi hubungan mereka sekarang ini ya seperti adik kakak aja menurut saya sih. Itu menurut saya. Karena saya selaku keluarganya si Fuji, saya baik saya sama si Thorik, baik sama si Atta, baik saya. Hubungan saya itu baik. Cuman karena nggak ketemu, kalau ketemu ya seperti apa hubungan dulu ya saya seperti itu aja. Jadi mereka kalau umpamanya mereka ada tanggapan sedikit bagi saya sih
nggak ada yang perlu dipersoalkan. Mereka sudah terlalu saling mengenal. Sebaiknya kita kalau putus kita baik, ya saya memang berharap dia berteman baik. Ya untuk apa kita bercari musuh? Untuk apa kita bermusuh? Nggak ada gunanya kok. Terus selama mereka berhubungan kemarin, semuanya itu kan mendapat nilai positifnya. Semuanya. Jadi nggak ada yang bisa. Kalau menurut saya sih nggak ada yang salah di situ. Semuanya itu apa yang mereka semuanya mendapatkan suatu nilai-nilai yang baik menurut saya sih. Pemirsa, Haji Faisal pun mengungkap bahwa jika karya putrinya tersebut akhirnya viral dan bisa menghibur masyarakat, tentu itu bukan masalah. Karena tujuan Fuji sendiri memang tulus untuk menghibur masyarakat dengan apa yang dijalaninya pada saat ini. Tetapi, Haji Faisal pun tidak menampik bahwa konten menyanyi yang dibuat Fuji bisa saja untuk mengekspresikan rasa yang ada di dalam hatinya. Meski demikian, apapun pemicu di balik kreasinya, yang terpenting adalah respon dari masyarakat yang tetap positif. Kalau bagi saya sih, alhamdulillah bagi saya sih karena sekarang ya baik dan bagus. Ya, dan kalau menurut saya apa yang dia kerjakan sekarang dengan ketekunan dia, dengan kerajinan dia, bikin vlog, bikin apa aja TikTok, segala macam yang dia bikin, menurut saya sih itu sesuatu yang sangat sangat menyenangkan juga untuk kita jadikan sebagai tontonan, suatu lucu-lucuan yang menarik menurut saya. Jadi di tengah kejenuhan kita dalam menjalani kehidupan ini, saya rasa nggak ada yang salah di situ. Bagus kok dia membawakan suatu lagu viral kan. Dia kan dengan niat dia itu kan tulus. Mungkin dia menyampaikan sesuatu yang ada di hatinya dengan menyanyi-nyanyi begitu kan tanpa dia terlalu muluk-muluk ya, hanya tetapi masyarakat menanggapnya kan baik. Berarti ini benar juga kan gitu ya, artinya sesuatu yang menarik menurut masyarakat dan rupanya orang mendapatkan tanggapan positif. Makanya yang penting kita bekerja dengan baik, tujuan kita baik, dan kita menyampaikan bagaimana masyarakat senang untuk melihatnya. Dan kebetulan iya benar. Makanya saya bilang hasil dari Tuhan yang menentukan. Tujuan dia kan agar ini supaya suka nggak masyarakat. Ternyata hasil masyarakat suka. Itulah Tuhan yang menentukan. Siapa yang nyangka? Viral kan? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.